selamat datang kembali Sobat Rewatch. Pada kesempatan kali ini, kita mau rewatch lagi nih film bergenre horror thriller, yaitu Saw 2 tahun 2005. Kalau kalian yang belum nonton Saw yang pertama, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Untuk linknya udah kita siapin di deskripsi. Oh iya, video ini konten full spoiler. Jadi kalau belum nonton full filmnya, silahkan ditonton ya. Terus yang hobinya rewatch film, yuk disimak videonya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cerita diawali di mana Michelle, seorang yang hidupnya mengawasi dan memata-matai orang lain, diuji di sebuah topeng kematian. Kunci dari topeng tersebut berada di dalam mata Michelle. Michelle harus mengambilnya sebelum waktu yang ditentukan. Akhirnya, Michelle mati dengan topeng kematian tersebut. Scene berlanjut di mana Eric Matthew dan Carrie bertugas untuk menyelidiki kasus dari kematian Michelle, orang yang mati di awal scene. Di atas dinding tertulis, "Lihat lebih dekat, Matthew." Scene berlanjut di mana Carrie sedang melihat kembali rekaman dari kasus kematian Michelle. Carrie mencurigai Eric bagian dari permainan jigsaw karena tulisan di dinding itu. Singkat cerita, polisi menghampiri tempat tersangka sesuai petunjuk topeng kematian yang diproduksinya, yaitu Wilson Steele. Ketika polisi ingin memasuki ruangan, polisi tersebut dikejutkan dengan boneka Saw. Pintu tertutup. Seorang polisi terkena jebakan dan besinya ada aliran listrik. Polisi menemukan John Kramer, seorang jigsaw yang sedang santuy. Terlihat perlengkapan dan obat-obatan pada dirinya. John menderita kanker otak. John menunjukkan suatu ruang di mana terdapat CCTV yang menunjukkan ruangan. Ternyata di sana ada anaknya detektif Eric, yaitu Daniel. Scene berlanjut di ruang di mana Daniel berada. Terlihat orang yang dikurung dan diuji bagai di penjara. Di sana terlihat Amanda. Mereka sedang diawasi lewat CCTV. Ketika Amanda bangun, ia panik karena dia tahu bahwa ia berada di permainan jigsaw dan mencari petunjuk di ruangan. Amanda menemukan tape dan memutarkannya. Mereka hanya memiliki waktu 2 jam sebelum racun akan membunuh diri mereka masing-masing. Dan tugas mereka menemukan penawar yang tersembunyi di sekitar rumah. Dan salah satunya berada di brankas besar. Petunjuk untuk membuka brankas tersebut adalah nomor tersebut ada di belakang pikiran Anda. Satu dari pria itu menemukan kunci dan terdapat tulisan, "Jangan membuka pintu dengan kunci." Tetapi ngeyel tetap membukanya dan akhirnya pintu terbuka dengan sendirinya. Semua yang ada di ruang itu mencari petunjuk di sekitar rumah. Laura, wanita berbaju biru, menemukan pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Xavier menemukan boneka aneh bertuliskan Obi dan terdapat kaset kecil di dalamnya. Obi adalah salah satu dari mereka. Obi yang membakar orang di sekitarnya dengan kebohongan dan penuh penipuan. Obi juga yang membantu Jigsaw dalam menculik wanita berbaju biru, yaitu Laura. Obi yang berjiwa psikopat menantang Xavier yang mengancamnya. Dengan keberaniannya, Obi memasuki ruang untuk mengambil penawar. Ketika mengambil, pintu tertutup. Api mulai membesar. Yang lain mulai membantu membuka pintu itu, namun gagal dan akhirnya di sisi Eric dan Jigsaw. John, si Jigsaw, meminta Eric untuk mengobrol dengannya tanpa ada yang mendengar. Eric menyetujuinya, namun ia membawa HT yang didengarkan juga untuk temannya. John ingin memainkan sebuah permainan di mana Eric harus duduk dengannya dan mendengarkan John. John bercerita akan penyakit kanker yang ia derita. John mencoba untuk membunuh diri karena kankernya, tetapi gagal. John masih hidup. Dan mulai saat itu,
John bertekad untuk mengubah sifat manusia dengan cara mengujinya. Di sisi ruang Amanda dan Daniel, Xavier, si pria berotot yang ternyata seorang pengedar narkoba. Hello, Xavier. I want to play a game. Ia harus mencari sebuah kunci di lubang yang penuh dengan ratusan jarum suntik bekas dengan waktu yang sudah berjalan, dan kunci tersebut untuk membuka brankas isi penawar racun. Karena keegoisan Xavier, ia membuang si Amanda ke dalam lubang penuh jarum suntik. Detik-detik terakhir, Amanda dapat menemukan kuncinya, namun waktu telah habis. Lanjut di sisi Eric. Waktu menunjukkan sisa 30 menit. Eric mulai cemas dan habis kesabaran akan keadaan orang di dalam ruang itu. Eric dan Carrie berencana untuk merusakkan semua yang telah dibuat Jigsaw di ruang itu. Namun, John tetap santuy di kursinya. John memberitahunya tentang meja coklat laci kedua di bawah. Dengan segera mereka mengeceknya. Ternyata yang berada di rumah yang bersama anaknya Eric adalah orang-orang yang tidak menyukai Eric sebagai polisi, karena pernah dijebloskan ke penjara olehnya. Tim teknologi juga sudah datang ke tempatnya untuk mengecek keberadaan CCTV itu. Singkat cerita, Xavier menemukan sebuah petunjuk sesuai isi rekaman di mana nomor brankas di belakang pikiran Anda, dan mengecek mayat pria yang mati di awal scene. Xavier menyuruh Jonas untuk berbalik, namun menolak dan terjadilah adu gelut dengannya. Xavier membunuh Jonas dan mengecek nomor di belakang lehernya. Situasi di rumah itu tidak terkendali. Laura, wanita berbaju biru, mati keracunan. Xavier mencari Amanda, Daniel, dan Addison, si baju berwarna pink, untuk mencari angka di belakang lehernya. Di sisi lain, Eric sudah habis kesabaran karena melihat anaknya sedang terancam. Ia memukul dan menyiksa John yang sudah tidak berdaya itu. Eric mengancam akan membunuh John. John yang sekarat akhirnya memberitahu di mana anaknya berada. Game over. Namun hanya mereka berdua, tidak dengan yang lain. Dengan segera kabur lewat pintu rahasia. Eric pergi meninggalkan Carrie. Ketika itu juga, tim teknologi menemukan posisi CCTV itu. Addison, wanita berbaju pink, menemukan ruangan. Karena ia sudah setengah sadar akan racun yang telah merasuki dirinya. Ia melihat jarum suntik penawar racun dan segera mengambilnya. Tangan Addison terjebak. Xavier menemukan Addison tetapi tidak menolongnya, hanya melihat bagian leher belakangnya. Amanda yang posisinya terancam menemukan pintu rahasia di bawah brankas. Akhirnya ia menemukan tempat di mana itu adalah tempat kejadian Saw 1. Kalau yang belum nonton Saw 1, ditonton dulu ya, semua diceritain di sana. Lanjut, Xavier menemukan Amanda dan Daniel. Karena Xavier yang tidak mengetahui berapa angka di belakang lehernya, jiwa psikopatnya meroket. Ia memotong leher belakangnya dengan pisau. Dengan sigap, anaknya Eric membunuh Xavier dengan gergaji daging yang berada di ruangan itu. Di sisi lain juga, Eric sudah sampai di lokasi yang ditunjuk oleh John. John tinggal di mobil dan Eric memasuki ruang tersebut. Di sisi lain, tim teknologi menemukan lokasi tempat CCTV itu dengan segera menyergap lokasi tujuan. Ketika di rumah yang dituju, plot twist, ternyata itu adalah sebuah rekaman. Dan kejadian mereka dengan CCTV itu tidak secara real time. Lalu gimana posisi Eric? Ternyata posisi Eric adalah posisi asli yang sesuai di kejadian CCTV itu. Eric menemukan posisi tempat di kejadian Saw 1 juga. Terlihat mayat Adam dan Xavier di sana dan akhirnya di sisi Carrie yang masih di tempat John,
Ketika timer sudah habis, pintu rahasia terbuka dan Daniel, anaknya Eric, baik-baik saja di sana. Eric yang sudah siuman mendapat sebuah tape recorder dan memutarnya. Hello, Eric. Dan kebenaran terbuka, di mana Amanda adalah kaki tangan dari John. Setelah lolos ujian pertama, Amanda mengubah hidupnya. Amanda menjadikan John sebagai ayah, guru, dan pemimpin di hidupnya. Amanda juga yang membantu John dalam rencananya. Menariknya di mana scene awal ketika John meminta Eric bermain game, di mana Eric hanya perlu mendengarkan John hingga waktu yang telah ditentukan. Namun, karena kecemasan dan keegoisan Eric melihat anaknya di CCTV yang terancam, ia mengacaukan semua itu. Jika menunggu, maka anaknya terbuka di brankas ruang John itu. Namun, Eric gagal dan harus terperangkap di ruang saw 1. Akhir cerita, Amanda di sana. Game over. I'll fucking kill you! You fucking bags! You fucking bags! Permainan selesai. Gimana alur filmnya? Untuk Saw 2 sendiri di IMDb mendapat rating 6,6. Kalau ada yang kurang, salah, ataupun mau request review film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dadah! I wanna play a game.